Feng Yu menoleh dengan susah payah sebelum akhirnya melihat sisa-sisa lelaki tua berjubah ungu itu. Ekspresi aneh dan dendam muncul di wajahnya. Kemudian tatapannya kembali ke Hanli dengan ekspresi aneh. Mungkinkah rekan Taoisan adalah orang yang membunuh pengkhianat tua itu? Tampaknya kemampuan Anda benar-benar mendalam. Saya akan mengingat kebaikan Anda dan memberi Anda hadiah di masa depan. Dia kemudian mengeluarkan pil obat dari pinggangnya dan membawanya ke mulutnya sebelum mencoba berdiri. Ketika dia berdiri di tengah jalan, dia kehilangan kekuatan di kakinya dan jatuh kembali ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Saya tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun. Wajah Feng Yu kemudian menunjukkan sedikit kepanikan. Kau akan memberiku hadiah. Sepertinya Anda tidak tahu tentang situasi Anda saat ini. Hani berbicara dengan acuh tak acuh, tidak menunjukkan niat untuk membantunya. Apa artinya? Apa yang terjadi padaku? Apakah Anda membatasi saya? Feng Yu memelototi Hani dan wajahnya menunjukkan alarm marah. Hani menyeringai dan berkata, "Kamu terlalu mencurigaiku. Jika saya ingin menahan Anda, mengapa saya harus membatasi Anda? Bagaimana kalau kamu lihat sendiri?" Hanli kemudian mengangkat tangannya dan menjentikan benda kecil ke arahnya, cermin biasa. Feng Yu benar-benar bingung dengan tindakan Hanli, tapi menggertakkan giginya dan melihat ke cermin. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajahku, kapan aku diracuni begitu dalam? Mungkinkah pengkhianat itu yang melakukannya? Ketika Feng Yu melihat kondisinya, dia merasa sangat ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Dia kemudian buru-buru meraih kantong penyimpanannya dan mengeluarkan setumpuk besar botol dalam kilatan cahaya putih. Dia buru-buru mencari melalui botol dan mulai mengisi mulutnya dengan pil obat tanpa memperhatikan konsekuensinya. Hani memperhatikannya dengan acuh tak acuh dan tidak mengatakan sepatah kata pun, membiarkannya menutupi dirinya dengan obat. Setelah itu selesai, Feng Yu tidak banyak bicara lagi kepada Hanli dan memejamkan matanya dalam meditasi, berfokus pada penyaluran kekuatan obat untuk melarutkan racun. Tetapi setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan tampak diambang kepanikan. Bagaimana ini bisa? Banyak penawar yang saya ambil tidak berpengaruh. Racun aneh macam apa ini? Hani dengan santai berkata, "Meskipun saya belum pernah melihatnya sebelumnya, tampaknya itu adalah racun penderitaan dari 10 racun mutlak." Kulit Feng Yu berubah pucat pasi dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Racun penderitaan. Memikirkan mereka akan menggunakannya untuk melawanku. Pengkhianat tua itu jelas mengandalkan klan Kong. Dikabarkan bahwa klan Kong memiliki racun itu. Klan Kong. Alis Hani bergerak sejenak. Tunggu, Feng Yu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berhasil mengumpulkan kekuatan untuk mengarahkan dirinya ke arah Hani bertanya, "Racun penderitaan seharusnya segera membunuhku. Bagaimana saya bisa bangun kembali?" Ekspresi Hani tenggelam dan dia mendengus. "Sepertinya kamu tidak menyadari tindakan kebaikanku. Jika bukan karena pertanyaan yang saya miliki untuk Anda, saya tidak akan menyia-nyiakan pil inti luas untuk Anda. Anda hanya memiliki kehidupan sementara karena benda di leher Anda menghalangi racun. Jika tidak, itu akan membunuhmu, mencegah obat ajaib untuk membangunkanmu kembali." Kau menyentuhnya. Ketika Feng Yu mendengar Hani menyebutkan kunci perak, dia menatap dadanya dengan waspada sebelum dengan cepat menjadi tenang. "Saya cukup ingin tahu tentang bagaimana seorang kultivator pembangunan fondasi mampu melawan racun penderitaan untuk jangka waktu yang cukup lama. Secara alami, saya ingin menyelidiki masalah ini. Namun, pil inti luas hanya memblokir racun untuk sementara. Suatu hari, racun itu akan terus menyerang jantungmu, dan kamu pasti akan mati." Dengan beberapa pemikiran, Feng Yu kemudian dengan gugup bertanya, "Pil inti luas, saya mendengar bahwa itu adalah pil obat yang sangat langka. Jika saya memiliki salah satu dari pil itu, apakah saya dapat terus menekan racunnya?" Hani terkejut dengan pertanyaannya dan dengan dingin menjawab, "Itu akan dapat menyelamatkan hidupmu untuk sementara. Tetapi apakah kamu mengerti bahan yang digunakan untuk memperbaikinya? Ini bukan pil obat untuk melarutkan racun.
tetapi sesuatu yang digunakan untuk kultivator formasi inti untuk menerobos kemacetan. Itu bukan sesuatu yang bisa dibeli di pasar. Meskipun Hani tidak mengatakannya secara langsung, jelas apa yang dia maksud. Itu adalah pil perkembangan kultivasi untuk kultivator formasi inti. Meskipun Feng Yu mengantisipasi pil itu akan berharga, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Namun ada cara bagimu untuk hidup, Hani berkata sambil tersenyum. Apa itu? Selama Anda menyelamatkan hidup saya bersedia menyetujui persyaratan apapun. Pikiran Feng Yu terbangun dan dia dengan cepat berbicara dengan penuh semangat. Hani terkekeh dan berkata, saya tidak ingin imbalan apapun dari Anda, hanya beberapa jawaban untuk pertanyaan saya. Tidak apa-apa, saya akan menjawab semampu saya. Feng Yu menjawab tanpa ragu-ragu. Hani menjelaskan, metodenya cukup sederhana. Karena racun penderitaan telah membuat tubuhmu berada di jalur kehancuran, kamu hanya perlu menukar tubuhmu. Di masa lalu, kultivator yang menderita 10 racun mutlak menggunakan kepemilikan untuk melarikan diri dengan hidup mereka. Kepemilikan. Feng Yu tersenyum pahit, sangat mengejutkan Hani. Hani mengangkat alisnya dan bertanya, apakah menurut Anda metode ini tidak dapat diterima? Setelah beberapa saat ragu-ragu, Feng Yu bergumam, terima kasih banyak atas kebaikan saudara Han. Meskipun kepemilikan mungkin berhasil untuk orang lain, saya tidak bisa menggunakan metode ini. Sesuatu kemudian muncul di benak Hanli dan dia bertanya, kamu tidak bisa menggunakan metode ini, mungkinkah kamu sudah? Saya tidak akan menyembunyikan ini dari Anda, kata Feng Yu dengan senyum pahit. Saya sudah menggunakan kepemilikan sekali sebelumnya. Ini bukan tubuh asliku. Hani menghela napas dan mengangkat bahu. Kalau begitu, tidak ada yang tersisa untukmu. Tidak ada obat untuk 10 racun mutlak. Feng Yu mengungkapkan ekspresi khawatir dan memohon dengan pahit. Benar-benar tidak ada cara lain. Saudara Han memiliki banyak pengetahuan. Bisakah saya menyusahkan Anda untuk lebih memikirkannya? Tidak ada yang perlu dipikirkan. Hani menggelengkan kepalanya. Karena ketenaran 10 racun mutlak telah berlangsung begitu lama di dunia kultivasi, benar-benar tidak ada metode untuk melarutkannya, membuat mereka mendapatkan reputasi sebagai 10 racun mutlak. Lalu, maksudmu mengatakan bahwa aku akan segera meninggal? Feng Yu berkata dengan kulit yang mematikan. Itu benar, jawab Hani tanpa emosi. Bahkan jika kamu terus meminum pil inti luas, kamu pada akhirnya akan menjadi kebal terhadap efeknya dan binasa. Menggenggam sedotan terakhir hidupnya, Feng Yu mengingat dirinya sendiri dan dengan kaku menatap Hani bertanya, berapa banyak pil inti luas yang dimiliki saudara Han? Bisakah Anda menjual semuanya kepadaku? Hani mengerutkan kening dan kemudian dengan tenang bertanya, apa rekan Taoist Wang ingin membelinya dari saya? Meskipun saya ingin menjualnya, saya tidak punya terlalu banyak. Bagaimana kalau kita membicarakan masalah ini setelah kamu menjawab pertanyaanku? Tolong jangan ragu untuk bertanya. Sekarang setelah saya mencapai sejauh ini, tidak ada yang tidak akan saya jawab. Feng Yu dengan murah menjawab. Bagus, sangat bagus. Bagaimana kalau Anda menyebutkan identitas Anda? Kamu bukan dari suku melonjak, tetapi dari keluarga bangsawan dari Jin Agung, benar kan? Feng Yu melihat liontin giok yang jatuh ke tanah dan kunci perak di lehernya. Kemudian dia menggertakkan gigi dan berkata, karena kamu sudah menebaknya, apakah perlu menanyakan pertanyaan itu? Hani tersenyum tipis dan dengan acuh tak acuh berkata, Feng of Ning dari Ning mana? Dan seberapa kuat klan Feng? Ning, apalagi yang ada di sana? Tentu saja itu adalah klan Feng dari prefektur Guaning. Itu bisa dianggap sebagai faksi yang signifikan. Feng Yu menjawab. Prefektur Guaning ibu kota provinsi. Hani menyipitkan matanya. Ada banyak prefektur dengan nama Guaning, tetapi klan Feng Ning hanya tinggal di provinsi Liao. Feng Yu menjawab dengan ekspresi aneh. Dia tampak agak bingung dengan pertanyaan Hanli. Hani dengan ceroboh mengangguk dan tidak bertanya lebih lanjut tentang klan Feng. Dia malah menunjuk liontin batu giok dan bertanya, bagaimana kamu mendapatkan barang itu? Apa asal-usulnya? Liontin ini diturunkan dari ayahku. Ini adalah tanda dari klan Feng. Kenapa kamu bertanya? Feng Yu berkata dengan terkejut. Hani melirik pemuda itu dan dengan ragu bertanya,
Token, mungkinkah semua klan Feng memiliki alat sihir kelas atas sebagai tanda? Tentu saja tidak. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Hanya ada 4 token seperti ini di seluruh klan Feng. Dari situ, sepertinya kedudukanmu di klan Feng cukup tinggi. Saya adalah putra tertua dari klan Feng. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, saya harusnya menjadi kepala klan Feng dalam beberapa puluh tahun. Feng Yu melengkungkan bibirnya dan sedikit rasa sakit muncul di wajahnya. Ketika Hani mendengar ini, dia tidak terkejut. Untuk masalah besar seperti itu terjadi padanya, tampaknya sesuatu terjadi pada klan Feng. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Hani menatap Feng Yu dan melontarkan pertanyaan paling mendesak di benaknya. Hubungan apa yang dimiliki klan Feng dengan sekte Buddha Jin Agung? Jangan bilang Anda tidak tahu apa-apa tentang itu. Token milikmu itu memiliki cahaya spiritual Buddhis yang dalam. Feng Yu menatap kosong sejenak dan secara terbuka menjawab, sekte Buddhis memang memiliki hubungan dengan klan Feng kami. Salah satu leluhur kami adalah murid awam dari kuil 1000 Cahaya Guaning, sebuah cabang dari sekte pengayakan emas yang agung. Klan Feng kami awalnya mengembangkan teknik Buddhis, tetapi sejak kuil 1000 Cahaya pindah dari Provinsi Liao beberapa ratus tahun yang lalu, kami mengubah seni kultivasi kami menjadi seni Konfusianisme. Ketika Hani mendengar ini, dia bersuka cita. Meskipun dia tidak tahu tentang kuil 1000 Cahaya, dia pernah mendengar tentang sekte pengayakan emas. Itu adalah salah satu dari 4 sekte jin besar. Tampaknya klan Feng telah benar-benar mengembangkan teknik Buddhis di masa lalu. Apakah Anda tahu salah satu dari teknik Buddhis ini? Hani bertanya. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Feng Yu menjawab, saya tidak ingin berkultivasi teknik Buddhis, jadi saya tidak tahu mantra apapun. Namun, klan Feng kami telah mempertahankan beberapa teknik ini. Dia heran bahwa karakter misterius ini memusatkan perhatiannya pada teknik-teknik Buddhis ini. Sementara teknik Buddhis sangat kuat ketika dikultivasikan ke tahap akhir mereka, kecepatan kultivasi mereka sangat lambat. Bahkan di dunia kultivasi Jin Agung, hanya sedikit yang benar-benar mau mengambil inisiatif untuk mengembangkan teknik Buddhis. Raja Perbedaan Jiwa kemudian berkata, Han Muda, tanyakan apakah leluhurnya mengolah relik kristal di dalam tubuhnya. Hanya kultivator Buddhis dengan relik kristal yang dapat mengolah metode untuk melarutkan ki yang sangat buruk. Dalam persiapan untuk perjalanannya ke Jin Agung, Hani telah membaca beberapa catatan yang kebetulan menyentuh masalah relik kristal. Relik kristal adalah ciri khas kultivator Buddha. Tidak ada pola yang ditetapkan untuk penampilan mereka. Ada yang muncul selama tahap formasi inti, dan ada yang disempurnakan selama tahap jiwa baru lahir. Untuk kultivator luar, mereka adalah keberadaan yang agak misterius. Namun, relik kristal adalah sesuatu yang diperlukan untuk mengolah banyak teknik dan kemampuan Buddhis yang mendalam. Dengan demikian, kultivator dari sekte lain, meskipun kultivasi mereka mungkin lebih unggul, agak takut pada kultivator Buddhis yang memiliki relik kristal. Hani setuju dengan saran Raja Perbedaan Jiwa dan bertanya kepada Feng Yu tentang hal itu. Relik kristal, Feng Yu mengurutkan kening. Leluhurku pernah mengolahnya di masa lalu. Tetapi karena bakatnya yang buruk, dia tidak dapat menembus penghalang ke tahap jiwa baru lahir. Karena itu, dia berkecil hati dan mendirikan klan Feng Opening sebagai gantinya. Semangat Hani bangkit. Tampaknya keberuntungan cukup baik. Dia mungkin bisa menemukan teknik untuk melarutkan ki yang sangat buruk tanpa menyelidiki Jin Agung secara mendalam. Dengan pemikiran itu, Hani tersenyum dan berkata, sekarang aku punya satu pertanyaan terakhir untukmu. Feng Yu memaksakan senyum dan berkata, jika ada sesuatu yang ingin Anda ketahui, silakan bertanya. Mengapa mereka menggunakan racun penderitaan untuk berurusan dengan kultivator pembangunan fondasi seperti dirimu? 10 racun mutlak lebih berharga daripada pil obat langka. Mereka tidak akan menggunakannya jika mereka ingin menangkapmu hidup-hidup. Seharusnya tidak ada alasan bagi kultivator formasi inti untuk menggunakan sesuatu yang berlebihan seperti racun penderitaan, mengingat perbedaan dalam kultivasi Anda. Ketika Feng Yu mendengarnya, wajahnya berubah muram.
pengkhianat itu Feng Zhen adalah seorang kultivator jalan iblis nakal yang telah diadopsi oleh klan Feng kami di masa lalu. Karena dia telah menyinggung seorang ahli dan sedang diburu, dia bersujud kepada klan Feng kami untuk menerimanya, bahkan menawarkan untuk mengambil nama kami juga. Kakek saya telah memberikan perlindungan kepada pengkhianat itu karena klan kami makmur pada saat itu. Ketika dia dikirim untuk menangani hubungan kami dengan beberapa suku melonjak di masa lalu, saya awalnya datang ke sini untuk menemukannya. Tetapi saya tidak menduga bahwa dia telah dikompromikan oleh klan Kong. Dia kemudian memancingku keluar dan menggunakan racun penderitaan klan Kong karena pembatasan yang ditempatkan pada tubuhnya. Keturunan langsung dari klan Feng dapat menahan kultivasinya begitu mereka berada di tahap pembangunan fondasi. Dia tidak akan bisa membunuhku jika dia tidak menggunakan racun untuk melancarkan serangan diam-diam kepadaku. Hani memiringkan kepalanya dan merenung. Jadi seperti itu. Dikatakan racun penderitaan tidak memiliki aroma atau warna. Dalam sekejap seorang kultivator yang lebih rendah menyentuhnya, mereka akan segera mengalami koma. Klan Kong tampaknya menjadi musuh besar bagi klanmu. Itu benar, Feng Yu merengut. Kong, Zhang, Jin, dan klan Feng adalah 4 kultivasi bangsawan besar di prefektur Guaning. Awalnya, kami semua pihak netral. Tetapi ketika klan Feng kami melemah dalam kekuasaan, klan Kong tiba-tiba membuat aliansi dengan 2 klan lain dan menyerang klan Feng yang lengah. Feng Yu direduksi menjadi berkeliaran melalui berbagai suku di dataran setelah klannya kehilangan kedudukannya dan sekarang berada di ambang kematian. Itu wajar baginya untuk menanggung kebencian terhadap 3 klan ini. Saya tidak tertarik untuk mengetahui tentang pertengkaran antara klan bangsawan, tetapi jawaban Anda memuaskan saya. Sekarang mari kita sebutkan masalah pil inti luas. Saya hanya memiliki sekitar 10 obat ini. Cukup untuk memperpanjang hidup Anda selama sekitar 10 hari. Namun, masing-masing pil obat ini berharga beberapa ribu batu roh. Apakah Anda benar-benar dapat membelinya? Beberapa ribu batu roh. Meskipun Feng Yu telah menebak sebanyak itu, dia khawatir. Itu adalah biaya alat sihir kelas atas. Baiklah, aku akan membelinya. Feng Yu setuju dengan gigi terkatup. Kamu membawa begitu banyak batu roh. Hani mengangkat alisnya dan memeriksa Feng Yu dengan senyum misterius. Aku tidak memilikinya. Tapi aku bisa meletakkan kunci gua rahasia klan Feng sebagai jaminan. Feng Yu mengangkat kunci perak di lehernya dan menyerahkannya tanpa ragu-ragu. Sepertinya dia sudah mengambil keputusan. Gua rahasia klan Feng. Hani menatap kunci perak itu dan tidak segera mengambilnya. Itu benar, jawab Feng Yu. Ini adalah satu-satunya alat ajaib yang dapat membuka koleksi rahasia klan Feng selama lebih dari 1000 tahun. Sebagai keturunan langsung dari klan Feng, tetua klan Feng menyuruhku melarikan diri dengan kunci saat bencana menimpa klan. Meskipun saya sendiri belum pernah ke sana, koleksi itu seharusnya memiliki beberapa puluh ribu batu roh. Kau menaruh kunci itu sebagai jaminan. Hani tanpa ekspresi bertanya, bagaimana saya bisa tahu apakah itu asli atau tidak? Dan bahkan jika itu asli, jangan bilang kamu tidak punya niat untuk kembali ke klan Feng. Untuk apa kembali? Feng Yu dengan murung berkata. Sepengetahuanku, hanya beberapa pelayan dan murid cabang yang berhasil melarikan diri. Saya sekarang satu-satunya keturunan langsung yang tersisa. Saya akan bersatu kembali dengan anggota klan saya yang lain daripada berkeliaran di dataran ini sendirian. Jika saya mati, garis keturunan klan Feng akan berhenti. Dan pengumpulan rahasia pada akhirnya akan dilacak oleh klan Kong. Hanya untuk keuntungan mereka. Karena itu, akan lebih baik dihabiskan untuk menyelamatkan hidupku sendiri. Jika saya tidak dapat menemukan cara untuk melarutkan racun ini dalam 10 hari, saya akan menyerahkan koleksi rahasia kepada Anda. Nasib yang lebih baik daripada ditemukan oleh klan Kong. Selain itu, teknik Buddhis yang rekan Daoisan inginkan juga akan ditemukan di gua rahasia itu. Hani diam-diam merenung untuk waktu yang lama sebelum berkata, baik, Anda dapat menggunakan kunci sebagai jaminan untuk pil obat.
Tetapi pertama-tama Anda harus mengizinkan saya untuk menyelidiki jiwa Anda untuk mengetahui apakah masalah pengumpulan rahasia dan teknik Buddhis itu benar atau tidak. Saya tidak ingin melakukan perjalanan ke gua yang tidak ada. Pencarian jiwa, bukankah itu sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh para kultivator jiwa baru lahir? Bagaimana itu mungkin? Wajah Feng Yu memucat dan ekspresinya mengungkapkan ketakutan. Pencarian jiwa yang kuat membutuhkan kultivasi jiwa yang baru lahir. Tetapi jika dikoordinasikan dengan orang lain melalui suatu teknik, itu tidak akan terlalu sulit. Selanjutnya, teknik rahasia ini berbeda dari teknik pencarian jiwa pada umumnya. Meskipun kultivator pembangunan fondasi tidak dapat mencari melalui topik yang rumit, itu dapat dengan mudah memverifikasi apakah sesuatu itu benar atau salah. Hani mengerucutkan bibirnya dan segera memperlihatkan gigi putihnya sambil tersenyum, memperlihatkan kilatan dingin. Ketika Feng Yu melihat ini, dia merasa hatinya bergetar. Sebagai murid dari klan bangsawan, dia sangat takut dengan pencarian jiwa dan tidak akan setuju dengan urusan berbahaya seperti itu dalam keadaan normal. Tetapi ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat kulitnya yang beracun, dia mendapati dirinya tidak berdaya. Feng Yu dengan erat mencengkeram tinjunya dan mengambil nafas dalam-dalam sebelum mengambil keputusan. Baik, saya akan mengkoordinasikan teknik ini dengan Anda. Namun, Anda hanya boleh mencari hal-hal yang berkaitan dengan teknik Buddhis dan penyimpanan rahasia. Saya tidak akan membiarkan Anda melihat melalui hal lain. Tentu saja, saya tidak tertarik dengan urusan Anda yang lain. Meskipun kita telah mencapai kesepakatan, mari kita menuju ke tempat yang lebih terpisah. Tempat ini terlalu terbuka. Hani tersenyum dan melambaikan lengan bajunya pada Feng Yu tanpa menunggu dia setuju. Embusan cahaya biru bertiup di sekitar Feng Yu dan menangkapnya tepat saat dia akan jatuh. Kemudian dengan cahaya biru melilit pinggangnya, dia mulai melayang dari tanah. Meskipun kultivasi Hani disegel, dia masih memiliki kontrol yang luar biasa dari kekuatan sihir. Sesuatu yang jauh melampaui kemampuan seorang kultivator pembangunan fondasi biasa. Pada saat itu, jiwa baru lahir keduanya muncul dari hutan dan muncul kembali di depan Hani dengan pasak berujung 3 di satu tangan, dan jiwa utama lelaki tua berjubah ungu itu di tangan lainnya. Hani melirik jiwa utama lelaki tua itu dan tanpa emosi berkata, "Dia tidak ada gunanya, bunuh dia." Ketika jiwa baru lahir kedua mendengar Hani, dia menyeringai dan dengan kuat memegang jiwa primal sebelum memancarkan api hitam hijau dari tangan kecilnya. Bola hijau bergetar sesaat sebelum berubah menjadi abu. Pada saat itu, Hani menjentikan jarinya, dan bola api seukuran telur menghantam sisa-sisa orang tua yang hancur, memberi mereka kremasi yang menyala-nyala. Segera setelah itu, Hani melambai ke tanah dan kantong penyimpanan lelaki tua itu serta pedang kecil berwarna merah api terbang ke tangannya. Kemudian setelah merapikan sisa jejak dari apa yang terjadi di dekatnya, Hani membawa Feng Yu ke langit sebelum menjatuhkan diri ke bidang bebatuan tempat dia mendirikan tempat perlindungan sementara. Sekarang kultivasinya dibatasi, dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Jika seorang tetua agung dari suku melonjak, atau salah satu kultivator jiwa baru lahir mereka dengan indera spiritual yang kuat mendeteksi dia, itu pasti akan menjadi hukuman mati baginya.